Lalu setelah Ibu Teresa meninggal dunia, gereja memberi gelar baginya kudus atau santa. Kalau kita telusuri riwayat hidupnya, hal-hal yang dikerjakannya adalah hal-hal yang sederhana dan bisa dilakukan oleh banyak orang. Tetapi justru hal-hal biasa itulah yang dilakukan dengan cara yang luar biasa dan dengan sudut pandang imannya yang dihayati secara mendalam. Sebelum menolong orang-orang kebanyakan yang mati atau sekarat di jalanan, Ibu Teresa selalu merayakan Ekaristi. Kekuatannya ada di dalam Ekaristi kudus yang dihayatinya secara mendalam untuk menolong orang-orang itu. Dengan penuh hikmat dan hormat, ia menerima tubuh Kristus sebagai berkat untuk karyanya. Sesudah itu ia turun ke jalanan untuk membopong dan memperlakukan orang miskin dan gelandangan yang oleh dinas kebersihan kota dianggap sebagai saksi. Dasar pelayanan Ibu Teresa sangat jelas. Dalam Ekaristi ia menerima Kristus yang adalah Raja semesta alam dengan sangat hormat dan hikmat karena kasihnya yang rela menjadi santapan kita. Inilah perwujudan iman yang nyata. Ia benar-benar menghayati sabda Yesus. Apa yang dia lakukan untuk para gelandangan dan orang miskin, dia lakukan bagi Kristus yang diikutinya. Bapak Ibu saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih, potret Kristus yang kita kenal adalah seorang Raja Agung yang datang dalam kemuliaannya. Namun arti kemuliaan yang disandarnya itu bukanlah suatu kehormatan duniawi, melainkan yang terletak dalam solidaritasnya, keberpihakannya dengan orang-orang miskin dan tertinggalkan. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Potret Kristus Raja semesta alam yang kita rayakan hari ini adalah Dia yang berdiri di depan Pilatus dengan tangan terborgol ke belakang. Dialah tawanan yang diolok-olok oleh setan. Raja yang kita gelari Kristus itu masih juga diadili, disiksa, dihina dan dilucuti pakaiannya sampai sekarang. Melalui orang-orang yang menderita dan tersisihkan, Dia memandang kepada kita. Dia menyebut mereka saudaraku yang paling hina. Jadi solidaritas, keberpihakan dengan orang-orang susah, kepedulian terhadap orang lapar dan haus, bukan perkara manusiawi di dunia ini belaka, melainkan menjadi perkara ilahi. Persoalan-persoalan yang dihadapi manusia di dunia ini dan dimanapun adalah pokok keprihatinan dan perhatian Allah. Tolok ukur untuk penilaian akhir terhadap hidup kita itu adalah ibadat yang dengan setia kita jalani, doa-doa khusyuk yang senantiasa kita sampaikan, dan mutu pelayanan kita kepada sesama, betapapun itu kecil, betapapun itu sederhana. Setiap kali kita menolong, membantu dan memfasilitasi seseorang untuk bertumbuh menjadi manusia yang lebih bermartabat dan membanggakan harga dirinya, di sana Allah menyatakan dirinya untuk kita. Bapak Ibu saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih, Allah tidak pernah menuntut apa-apa yang mustahil dari manusia. Allah mengerti ketidakmampuan dan keraguan kita, tetapi Dia